warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai efektivitas penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu efektivitas penerapan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dengan metode ADR atau Alternative Dispute Resolution. Nah, bagaimana sih penerapan ADR dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan ini? Yang pertama harus kita tahu, penerapan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan menggunakan metode ADR diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 84 Ayat 1. Metode ADR ini melibatkan mekanisme seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase untuk mencapai kesepakatan cepat dan efisien antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa lingkungan hidup. Metode ini juga memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk berpartisipasi aktif dalam menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Nah, ADR ini menjadi efektif juga karena memungkinkan bagi para pihak untuk mencapai suatu solusi tanpa melibatkan proses hukum yang panjang atau biasa disebut dengan non-litigasi. Sedangkan keberhasilan penerapan metode ADR ini tergantung pada keterlibatan pihak-pihak seperti mediator dan arbiter yang kompeten, juga kesediaan bagi para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama demi keberlanjutan lingkungan hidup. Kedua yaitu bagaimanakah efektivitas metode ADR Alternative Dispute Resolution dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Efektivitas metode ADR dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup telah terbukti dalam berbagai konteks. Beberapa keunggulan utama dari metode ADR dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup meliputi yang pertama, cepat dan efisien. Metode ADR seringkali lebih cepat daripada proses pengadilan konvensional. Hal ini memungkinkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang lebih cepat, yang pada gilirannya dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Kedua, partisipasi aktif. Metode ADR mendorong partisipasi aktif dari pihak-pihak yang bersengketa dalam menemukan solusi. Dengan melibatkan pihak-pihak yang bersengketa secara langsung, metode ADR dapat menciptakan kesepakatan yang lebih berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, keterbukaan dan kerahasiaan. Beberapa bentuk ADR seperti mediasi memberikan lingkungan yang lebih terbuka dan rahasia bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk berdiskusi dan mencapai kesepakatan tanpa melalui proses pengadilan terbuka untuk umum. Penyelesaian sengketa di lingkungan hidup adalah keuntungannya nomor 1 yaitu adanya kecepatan dan efisiensi dalam penyelesaian masalah, dan harga biaya yang rendah cenderung disenangi oleh para konsumen yang membutuhkan bantuan hukum. Solusi khusus dan inovatif memiliki fleksibilitas untuk merancang solusi yang spesifik untuk setiap sengketa. Mempertahankan hubungan dalam konteks hidup lingkungan, ADR juga dapat membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mempertahankan hubungan yang mungkin penting untuk kerjasama di masa depan. Lalu keputusan pengambilan yang lebih cepat, karena dengan adanya fakta yang sudah jelas, para pihak dapat lebih cepat mencapai sepakat tanpa perlu menunggu hasil dari pengadilan. Lalu penerapan keputusan yang mudah. Keputusan yang sudah dihasilkan dari ADR seringkali lebih mudah diimplementasikan kepada pihak-pihak yang terlibat, biasanya lebih menerima dan terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Meskipun metode ADR itu memiliki keuntungan-keuntungan ini, penting untuk mencatat bahwa kesuksesan ADR juga tergantung pada kerjasama dari semua pihak yang terlibat dan kehadiran mediator atau arbiter yang berkualitas. Berikut dan hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran ala intima minkum. Wassalamualaikum